Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Saya Ayu Setianing Pamiti, guru matematika. Selamat datang di video pembelajaran saya. Video ini dibuat untuk memahami materi yang diberikan. Video ini dilengkapi dengan penjelasan materi, contoh, dan penjelasan soalnya. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Dalam transformasi geometri yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Atau kita sebutkan saja dalam bahasa Indonesianya adalah pergeseran, pencerminan, perkalian, dan perputaran. Oke, selanjutnya, sebelum kita membahas 4 materi tersebut, maka kalian harus tahu dulu apa itu transformasi. Apa itu transformasi? Bahwa transformasi itu adalah perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain. Dalam geometri, transformasi ialah suatu pemetaan setiap bangun geometri pada suatu bidang ke bangun geometri lainnya pada bidang yang sama, yang disebut dengan transformasi bidang. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang translasi, yaitu pergeseran. Yang pertama dibahas itu adalah tentang pengertian translasi. Apa itu translasi? Maka kita bisa analogikan sebagai berikut. Suatu titik P, X, Y ditranslasikan oleh translasi A, B menjadi P aksen dengan titiknya X aksen, Y aksen. Maka dapat ditulis translasinya menjadi X aksennya yaitu sama dengan X ditambah A, Y aksennya sama dengan Y ditambah B. Atau kita bisa menulisnya seperti pada konsep matriks seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Jadi di sini adalah rumus translasinya itu adalah dijumlahkan, yaitu penjumlahan titik dengan translasinya. Itu konsep dari translasi. Nah, penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih contohnya? Nah, saya analogikan dengan 2 gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu adalah posisi orang-orang mendorong mobil. Posisi yang kedua, gambar yang kedua itu adalah gambar orang yang sedang mendorong meja. Nah, posisi seperti ini, penerapan translasi ini kita dapat dijumpai dalam kehidupan sehari sebetulnya banyak. Saya hanya mencontohkan ini adalah 2. Kenapa ini masuk ke dalam translasi? Karena ini ketika mendorong mobil itu akan mengalami pergeseran atau translasi. Begitu juga dengan ketika ada orang mendorong kursi, bangku, meja, dan sebagainya, itu juga akan mengalami pergeseran, yaitu translasi. Lanjut. Kemudian kita akan mengenal sifat-sifat translasi. Yang pertama, bangunan yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Tetap ya, bentuk dan ukurannya tetap. Seperti bangku atau kursi yang kita dorong, maka bangku dan kursinya bentuk dan ukurannya tetap. Bangunan yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Yang tadinya berada di posisi A ketika sudah digeser akan berubah menjadi di posisi B. Yang ketiga, semua titik pada benda yang ditranslasikan ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Kemudian yang keempat, luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Jadi ketika digeser, misalkan menggeser meja, maka luas mejanya akan sama dengan setelah digeser. Yang kelima, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Jadi setelah digeser akan sama dengan benda aslinya. Next. Nah, kita aplikasikan ke dalam beberapa contoh translasi. Saya di sini memberikan beberapa contoh translasi. Yang pertama adalah contoh translasi titik. Kita simak di sini. Soalnya, tentukan bayangan titik A 2,5 jika ditranslasikan oleh matriks min1, 3. Bahwa tadi kita sudah bahas bahwa rumus translasi itu hanya tinggal menjumlahkan titik dengan translasinya.
2 min 5 dijumlahkan dengan min 1, 3. 2 tambah min 1, 1 min 5 tambah 3 sama dengan min 2. Maka bayangan titik A aksennya itu adalah 1, min 2. Itu contoh translasi titik. Next. Nah, bagaimana translasi titik itu? Contoh yang tadi kita bahas dengan menggunakan cara matematikanya, kita aplikasi ke dalam bentuk gambar diagram Kartesiusnya. Maka kita letakkan titik A-nya 2, min 5, berarti 2x di sumbu x, min 5 di sumbu y bawah. Ini titik A-nya 2, min 5. Setelah ditranslasikan min 1, 3, maka cara mentranslasikan menggesernya seperti apa? Min 1 itu miliknya acuannya adalah sumbu x, 3 adalah acuannya sumbu y. Maka ketika di sini min 1 x-nya sumbu x-nya itu negatif, maka kita geser ke arah kiri sepanjang satu satuan, karena di sini min 1. Kita geser ke arah kiri. Nah, letaknya di sini. Kemudian kita lanjut geser ke arah, ya, karena 3 itu acuannya sumbu y, maka kita geser ke arah atas sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Maka titik A yang tadinya 2, min 5 dia akan bergeser sejauh min 1, 3, yaitu terdapat di titik A aksen ini, yaitu terdapat di titik 1, min 2. Nah, ini sama dengan hitungan matematika yang tadi kita pakai rumus translasi. Begitu penerapannya di diagram Kartesius. Next. Contoh kedua yaitu translasi bidang. Bagaimana contoh soalnya? Kita pahami bersama-sama contoh soalnya. Diketahui segitiga KLM dengan K min 5,1, L min 1,2 dan M min 3,6 ditranslasikan dengan translasi 2 min 3. Tentukan bayangan segitiga KLM. Nah, karena ini adalah bidang, kalau tadi titik, karena bidang di sini ada segitiga, maka dia punya 3 titik. Maka bagaimana cara menggesernya atau mentranslasikannya? Maka dengan cara sama, ketika ini hitungan sistematikanya, kita jumlahkan dengan semua titik, kita jumlahkan dengan translasinya. Jadi titik-titik ini KLM kita jumlahkan dengan translasi 2 min 3. Maka hasilnya menjadi K aksen, L aksen, dan M aksen. Caranya seperti tadi sama, hanya ini karena ini bidang di segitiga, maka dia punya 3 titik. Maka ketiga titiknya kalian jumlahkan dengan translasinya. Nah, bagaimana? Soal yang tadi kita terapkan di diagram Kartesius. Kita terapkan di diagram Kartesius, ternyata kalau kita titiknya kita taruh di diagram Kartesius, titik K ada di sebelah sini, titik L dan titik M. Kita geser sejauh 2 min 3. Berarti titik K kita cara menggesernya adalah dengan menggeser satu persatu titiknya, yaitu sepanjang 2 langkah ke 2, berarti ke kanan 2 langkah, ke lanjut lagi ke bawah 3 langkah. Maka akan menghasilkan 2 langkah, 1, 2, kemudian 3 langkah ke, dilanjut lagi 3 langkah ke bawah, 1, 2, dan 3. Ini titik K aksen. Kemudian titik M-nya, titik L dengan M sama, digeser 2 langkah ke kanan, dilanjut lagi 3 langkah ke bawah. Maka menghasilkan segitiga ini, fokus di segitiganya, K aksen, L aksen, dan M aksen. Jadi sama ketika kita menggunakan perhitungan matematikanya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu contoh translasi garis. Ini berbeda lagi. Perhatikan jenis contohnya. Persamaan garis lurus Y sama dengan 2x plus 3. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi 3,2. Jadi di sini bentuknya garis. Maka bagaimana cara kita mentranslasikannya? Kita tulis kembali, ini garis lurusnya Y sama dengan 2x plus 3. Maka dengan cara ini kita translasikan 3,2, berarti acuannya kalau 3 miliknya X, 2 miliknya Y. Maka ketika berjumpa nanti dengan soal yang garis ini ketemu dengan X, maka kita kurangi dengan 3. Ketika berjumpa dengan Y, maka kita kurangi dengan 2. Kita temukan tadi garis dari soalnya Y, persamaan garisnya Y sama dengan 2x plus 3. Di sini ketika kita mentranslasikan maka hasilnya menjadi Y aksen. Maka langsung kita ubah menjadi Y aksen karena di sini Y, maka kuranginya dengan 2 sama dengan 2. X-nya kita kurangi dengan 3 X aksen, jadi X aksen.
plus 3. Maka kita kalikan di sini. Nah, Y aksen sama dengan 2, X aksen min 6 plus 3 plus 2. Maka menghasilkan bayangan Y aksen sama dengan 2, X aksen min 1. Jadi sudah jelas di sini ada 3 contoh transaksi yang sudah saya berikan. Nah, bagaimana kalau contoh yang terakhir ini adalah contoh transaksi gabungan? Bagaimana jenis soalnya? Tentukan bayangan titik A min 4,3 jika ditransaksikan 2, 3, kemudian dilanjutkan lagi transaksi 5, min 1. Maka caranya seperti apa? Kalian transaksikan satu persatu dulu dengan transaksi yang pertama, dengan cara menjumlahkan. Kalian jumlahkan dulu dengan titik pertama dengan transaksi pertama. Min 4,3 kalian jumlahkan dengan 2 transaksi 2, 3 menghasilkan min 2,6. Min 2,6 ini akan dilanjutkan lagi dengan transaksi 5, min 1. Maka kalian melanjutkan kembali dengan cara menjumlahkan hasil titik transaksi yang pertama. Kalian lanjutkan ditambahkan dengan transaksi yang kedua. Maka min 2,6 kalian jumlahkan dengan 5, min 1. Maka menghasilkan min 2 tambah 5, 6 tambah min 1. Menghasilkan bayangannya 3,5. Jadi bayangan titik A min 4,3 setelah ditransaksikan sebanyak 2 kali akan menghasilkan 3,5. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke refleksi. Transformasi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan yaitu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menggunakan sifat bayangan cermin. Penerapan refleksi di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau kalian suka bercermin setiap pagi, maka itu refleksi, pencerminan. Maka kita bisa lihat di sini dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali melakukan refleksi seperti kita bercermin. Atau ketika kita melihat ini lokasi yang berada di danau, nah, itu ada pencerminan di danaunya. Kita lihat sama bayangannya. Atau seperti ini. Kalian bisa lihat di kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali penerapan dari refleksi. Kemudian rumus dan contoh refleksi. Di sini refleksi itu ada 3 cermin. Refleksi pencerminan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 refleksi. Saya bacakan di sini bahwa refleksi sumbu X bayangannya yang tadinya X, Y menjadi X, min Y. Untuk sumbu Y min X, Y. Untuk garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, maka bayangannya menjadi Y, X. Untuk garis Y sama dengan min X, maka bayangannya min Y, min X. Untuk titik pusat 0,0 bayangannya min X, min Y. Untuk garis X sama dengan A, 2A min X, Y. Garis Y sama dengan B, X, 2B min Y. Oke, ini untuk rumus dari 7 refleksi. Nah, kita ke contohnya yang sebelahnya. Ini adalah contohnya. Saya terangkan contohnya. Bahwa di contohnya itu adalah diketahui titik A 3,5 disuruh menrefleksi atau mencerminkan terhadap sumbu X yang tadinya 3,5 ini X-nya adalah 3, Y-nya min 5. Ketika direfleksi terhadap sumbu X menjadi X, min Y, maka X-nya 3, min Y. Berarti tadi Y-nya min 5, ini min Y menjadi positif 5. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi min X, Y. Tadi X-nya 3, maka min X menjadi min 3, Y-nya sama dengan min 5. Terhadap garis Y sama dengan X, tadi Y, X. Kita balik saja, tadi Y-nya min 5, X-nya 3. Kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka menjadi min Y, min X. Min Y-nya tadi Y-nya min 5, min Y menjadi plus 5. Min X berarti min 3, berarti 5, min 3. Kalau kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0 berarti min X, min Y. Min X, X-nya tadi 3, min X berarti negatif 3, min Y. Y-nya tadi min 5, min Y jadi plus 5, jadi min 3,5. Jika kita refleksi terhadap garis X sama dengan A, rumusnya adalah 2A min X, Y. Nah, di sini A-nya
adalah di soalnya itu nanti terdapat di soalnya bahwa X sama dengan 2. Nah, ini X-nya sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan ke rumusnya menjadi 2A, 2 kali 2 min X. Tadi X-nya adalah 3, Y-nya min 5. Maka 2 kali 2, 4 dikurangi 3 jadi 1, min 5. Bagaimana kalau kita refleksi terhadap garis Y sama dengan B dengan Y-nya sama dengan min 2? Maka B-nya itu adalah min 2. Kita terapkan ke rumusnya. X, 2B min Y. X-nya tadi 3, 2 kali B-nya itu min 2 ditambah ini min Y, Y-nya tadi min 5, ini min Y jadi plus 5. Jadi 3, min 4 tambah 5 menjadi 1, 3,1. Ini adalah rumus ketujuh refleksi dan satu contoh untuk menjawab ketujuh refleksi. Lanjut kita ke contoh refleksi garis. Kalau tadi kita membahas tentang refleksi terhadap titik, kalau ini adalah refleksi garis. Bagaimana kita menggunakan refleksi terhadap garis? Tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat min 2X plus 6 yang direfleksikan terhadap yang pertama adalah sumbu X. Ingat bahwa tadi kita refleksi sumbu X itu menghasilkan X, min Y. Yang tadinya X, min, Y, maka ketika direfleksikan terhadap sumbu X menjadi X, min Y. Maka yang kita pakai adalah X, min Y-nya. Kita tulis kembali soalnya, persamaannya Y sama dengan 2X kuadrat min 2X plus 6. Maka kita ganti Y-nya dengan Y yang baru, X-nya kita ganti dengan X yang baru yang sudah direfleksi terhadap sumbu X. Y-nya di sini adalah min Y sama dengan 2, X-nya tetap X kuadrat min 2X plus 6. Ini sudah terjawab. Bagaimana taruh refleksinya terhadap garis Y sama dengan min X? Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X itu adalah min Y, min X. Kita tulis kembali soalnya, Y sama dengan 2X kuadrat min 2X plus 6. Y-nya kita pakai dengan ini yang sudah direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, yaitu di sini Y-nya adalah min X sama dengan 2, X-nya itu adalah min Y, ini ya. Ya ini maaf di sini harusnya min Y ya. X kuadratnya adalah min Y kuadrat min 2 min Y plus 6. Jadi di sini adalah min X sama dengan min Y kuadrat itu adalah Y kuadrat, di sini harusnya plus ya, maaf ya, min Y jadinya sama min jadinya plus 2Y plus 6. Nanti kalian bisa koreksi lagi. Lanjut, bagaimana untuk contoh refleksi gabungan? Seperti tadi ada translasi gabungan, saya gabung soalnya di sini. Tentukan bayangan titik A min 4,3 jika direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan lagi refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Refleksinya di sini ada 2. Bagaimana cara menjawabnya? Kita jawab dulu. Pertama adalah titik ini kita refleksikan dulu terhadap sumbu Y. Titik min 4,3 kita refleksikan terhadap sumbu Y. Ingat bahwa refleksi terhadap sumbu Y itu adalah rumusnya min X, Y. Maka X-nya di sini min 4, min X berarti plus 4. Y-nya di sini 3 berarti Y, 3. Hasil dari bayangan refleksi yang pertama terhadap sumbu X sudah ketemu 4,3, kemudian dilanjutkan lagi yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan 5. Nah, di sini 4,3 ketika direfleksikan terhadap X sama dengan 5, maka di sini rumusnya adalah 2A min X, Y. A-nya adalah sama dengan 5. Maka kita masukkan saja 2 kali A-nya 5 min X. X-nya adalah 4, Y. Y-nya adalah 3. 2 kali 5, 10 dikurangi 4, 6,3. Jadi bayangan titik A min 4,3 jika direfleksikan terhadap sumbu I, dilanjut lagi refleksikan terhadap garis X sama dengan 5, ketemunya adalah 6,3. Oke, sekian dari saya. Itu adalah materi dari transformasi geometri, yaitu tentang translasi dan refleksi. Silakan kalian pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.